Presiden kita, Pak Jokowi, yang ternyata menyandra NU, baik dari tokohnya maupun lembaganya. Beneran nggak? Mari kita buktikan satu persatu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Presiden kita, Pak Jokowi, yang ternyata menyandra NU, baik dari tokohnya maupun lembaganya. Beneran nggak? Mari kita buktikan satu persatu. Ya, jadi ini rangkaian kejadian yang akhirnya membuat saya berkesimpulan bahwa ternyata Pak Jokowi ini memang menyandra NU, baik dari tokohnya maupun dari lembaganya. Kita buktikan dulu. Yang pertama, dari kasus Ketua KPU Hasyim Asyari. Hasyim Asyari ini kan adalah tokoh NU. Beliau ini adalah orang yang dulu aktif di Banser, kemudian juga itu mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama, Gus Yakut, yang memang adalah komandan Banser, lalu kemudian memang dia adalah lulusan pondok pesantren di NU juga, dan dia adalah menjadi tokoh NU yang kemudian bercokol di puncak pimpinan KPU. Dan dengan adanya kejadian kemarin pemecatan Hasyim Asyari, ini kan seperti seolah membuka kotak Pandora, menjadi puncak abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang kemudian membuka kotak Pandora satu persatu bahwa ternyata memang, ternyata memang Pak Jokowi ini menggunakan kekuasaannya untuk menyandra tokoh-tokoh dan lembaga NU. Salah satunya adalah Hasyim Asyari ini. Sekarang begini, padahal kasus tentang asusila, tindakan asusila atau pencabulan terhadap seorang wanita, itu bukan pertama kali dilakukan oleh Hasyim Asyari. Dulu, di tahun 2022 kan juga terjadi kepada wanita emas, Hasna ini. Lalu kemudian dia hanya mendapatkan teguran, lalu tidak mendapatkan sanksi karena itu tidak terbukti katanya, padahal Hasna ini juga sudah membeberkan bukti-buktinya. Kemudian ini seolah dia sengaja dipelihara oleh kekuasaan, lalu kemudian untuk dimanfaatkan jasanya dengan cara menyandra. Kamu punya kasus, kamu aman, asalkan kamu mau menuruti apa kata-kata saya. Itu kan yang terjadi. Dan itu juga sudah terbukti. Kemudian Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama dari syarat usianya tetap, tapi ada syarat tambahan yakni pernah dan atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Itu kan yang kemudian membuat KPU menerima pendaftaran Prabowo Gibran tanpa merevisi terlebih dahulu PKPU pada waktu itu. Lalu kemudian kemarin Mahkamah Agung ini kan juga sudah merubah syarat pendaftaran di calon kepala daerah di Pilkada dengan usia 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Nah, ini yang kemudian diakomodir oleh KPU, kemudian KPU merevisi ini, padahal untuk pelantikan itu bukan lagi ranahnya KPU. Tapi oleh KPU kemudian direvisi PKPU-nya dengan persyaratan 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk wali kota dan bupati. Ini kemudian dimundurkan syarat minimal usia itu pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran. Ini kan kemudian membuat spekulasi bahwa memang benar ini untuk mengakomodir putra mahkota dari Presiden Jokowi, bahkan dua-duanya. Dan setelah itu kemudian semuanya sudah dilakukan, sekarang kemudian pada akhirnya ketua KPU ini diberhentikan. Setelah semua keinginan dari penguasa sudah tercapai, kemudian ketua KPU sekarang diberhentikan, dibebas tugaskan. Nah, ini kan kemudian muncul dua spekulasi. Yang pertama, karena memang mungkin dia melakukan kesalahan sehingga menyakiti hati seseorang, katakanlah, lalu kemudian dia diberhentikan. Atau dia ini memang sudah selesai tugasnya, kemudian diberhentikan untuk menghapus semua jejaknya, untuk mengubur semua apa yang sudah dilakukan. Kan seperti itu spekulasi yang bermunculan. Nah, itulah
salah satu tokoh NU yang disandra oleh Presiden Jokowi. Nah, lalu siapa lagi tokoh NU yang disandra oleh Presiden Jokowi? Salah satunya adalah Khofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Timur. Ketika kemarin Khofifah masih menjabat sebagai gubernur, ini kan kemudian masa jabatannya diperpanjang, injury time, sampai dengan Pilpres selesai. Dengan harapan apa? Dia ini untuk mengakomodir seluruh warga Jawa Timur yang memang mayoritas adalah warga NU, Nahdlatul Ulama. Kita tahu di beberapa tahun belakangan, Khofifah ini kemudian tersandung masalah kasus korupsi. Meskipun korupsi dilakukan oleh Ketua DPRD Jawa Timur, tapi ini kan kemudian sempat kantor dari Khofifah ini digeledah. Kemudian wakilnya, Emil Dardak, juga digeledah. Ada kaitannya dengan Ketua DPRD Jawa Timur pada waktu itu. Ini kan ada yang mengaitkan bahwa Khofifah itu terlibat. Tapi kemudian kasus ini seolah-olah tenggelam, seolah hilang tanpa ada kabar. Dan ini menjadi dugaan, terutama bagi saya, bahwa Khofifah ini sedang disandra. Kalau kamu tidak ingin kasusmu ini kemudian dikuak, kasusmu ini kemudian dilanjutkan, turuti apa kata saya, turuti perintah saya, dukung anak saya untuk menjadi wakil presiden, dan kamu harus bisa mengakomodir warga Jawa Timur untuk memenangkan itu. Dan sekarang semuanya terbukti. Di mayoritas di Jawa Timur, suara Prabowo Gibran juga kemarin menang. Nah, tapi sekarang belakangan, tepatnya awal bulan lalu, tanggal 4 Juni, Khofifah ini kemudian dilaporkan lagi ke KPK oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil tentang dugaan korupsi di Kementerian Sosial pada tahun 2015. Bayangkan, kejadian tahun 2015 kemudian sekarang dikuak lagi ketika Khofifah menjabat sebagai Menteri Sosial di era Presiden Jokowi di periode pertama. Di tahun 2015. Coba bayangkan. Forum Komunikasi Masyarakat Sipil ini mengatakan bahwa sebetulnya ini dulu sudah pernah dilaporkan ke KPK 6 tahun lalu. Tapi itu kemudian kasusnya tidak diproses, tidak direspon oleh KPK. Dan sekarang ini setelah semuanya selesai, setelah semuanya diakomodir oleh Khofifah, sekarang tiba-tiba ini dimunculkan lagi kasus tahun 2015 tentang di Kementerian Sosial yang dulu dipimpin oleh Khofifah Indar Parawansa. Itu yang terjadi. Jadi satu persatu tokoh NU ini kemudian disandra oleh Presiden Jokowi, kemudian juga dimanfaatkan untuk mengakomodir kepentingannya untuk demi memuluskan dinasti politiknya, terutama kepada anak-anaknya, para putra mahkotanya. Tapi kan tidak hanya tokoh NU saja, tokoh-tokoh yang lain juga seperti Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar. Itu kan juga sama dengan kasusnya di Kejaksaan Agung yang sampai saat ini juga masih mandek. Itu kan seolah-olah adalah dimanfaatkan. Ini kita hentikan dulu. Silakan kamu akomodir semua apa yang saya inginkan. Kalau misalkan nanti sudah selesai, ya tinggal tunggu waktunya saja. Tumbal-tumbal politik ini akan mulai bermunculan di beberapa tahun ke depan. Bisa jadi. Apalagi kalau misalkan nanti kemudian di pemerintahan Prabowo Gibran ternyata Prabowo dan Gibran tidak sejalan, lalu kemudian partai-partai koalisi ini lebih berpihak kepada Prabowo misalkan, maka nanti tokoh-tokoh politik ini, pentolan-pentolan partai politik ini kemudian akan bertumbangan satu persatu menjadi tumbal. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Jadi, kalau misalkan ini masih terus dilakukan di pemerintahan Presiden Jokowi yang tersisa beberapa bulan lagi ini kan akan semakin menguatkan adanya konflik kepentingan, konflik of interest yang akan terjadi dengan cara sandra-menyandra ini. Lalu kemudian yang ketiga, bukan hanya tokoh-tokoh politiknya saja, tokoh-tokoh NU-nya saja. Secara kelembagaan, NU ini juga disandra oleh Presiden Jokowi. Melalui apa? Melalui pengelolaan izin tambang. Iya kan? Jadi, secara jelas Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu ini kan ingin mengatakan bahwa silakan NU ini bisa untuk mengelola tambang. Tapi kemudian yang muncul perpresnya, peraturan presidennya ini kan adalah ormas keagamaan. Tapi kalau kita melihat sekarang, ormas keagamaan mana
yang kemudian mau menerima amanah atau tanggung jawab yang sebesar itu untuk mengelola tambang. Tidak ada. Apalagi ormas-ormas keagamaan non-Islam. Mereka nggak mau. Karena apa? Karena itu mereka merasa tidak mampu, mereka merasa itu bukan ranah mereka, mereka itu bukan wilayahnya. Tapi sementara NU, Nahdlatul Ulama, kemudian buru-buru membuat PT untuk mengelola tambang ini dan mereka yang menerima. Jadi, izin untuk pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan itu sebetulnya bukan untuk ormas keagamaan secara keseluruhan, tapi hanya untuk NU. Tujuannya apa? Supaya NU ini kemudian disandra, tapi dengan cara yang berbeda. Istilahnya itu dijuju. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu mungkin seperti diberikan secara terus-menerus, dibuai dengan pemberian, tapi pada akhirnya nanti digunakan untuk menyandra ini semua. Jadi NU secara organisasi, secara kelembagaan ini juga disandra dengan pengelolaan izin tambang. Yang memang kemudian diberikan fasilitas ini oleh pemerintah, oleh Presiden Jokowi, lalu kemudian dengan ada imbal balik tertentu, karena kita tahu NU adalah organisasi masyarakat Islam terbesar bahkan di dunia, dengan jumlah anggotanya yang mencapai puluhan juta orang. Ini kan memang dimanfaatkan benar, dan Presiden Jokowi tahu, punya hitung-hitungan itu. Makanya ini dimanfaatkan benar, kemudian NU secara kelembagaan dimanfaatkan untuk apa ya? Demi meraih suara dari puluhan juta orang anggotanya itu, demi untuk memuluskan jalannya membentuk dinasti politik, demi untuk memuluskan jalan putra-putra mahkotanya untuk bisa ada di puncak kepemimpinan baik di level nasional maupun di level daerah. Jadi itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang. Dan mungkin selama ini tanpa kita sadari. Dan sekarang pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iya ya, ternyata begini cara mainnya. Dan itu yang harusnya kita sadari sudah dari dulu. Tapi sekarang baru kita sadari setelah semuanya ini benar-benar terjadi. Dan kita semua hampir satu Indonesia ini kena prank. Jadi itulah beberapa fakta yang bisa saya hadirkan. Kemudian ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa politik sandra menyandra ini mungkin ya bisa jadi akan terus terjadi di beberapa waktu ke depan. Dan kita sebagai masyarakat hanya bisa menonton saja sambil minum kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sandra menyandra dalam politik adalah pengecut.